Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnisa Nurul Haq dengan NIM 240201020633. Nah, di sini saya akan membawa tentang review artikel mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Goklasiaan MM. Nah, di sini latar belakang dan tujuan. Yang pertama, artikelnya itu yaitu Strategic Management, Analysis of Influence of Strategic Management Implementation on Company Perform at PT XYZ. Nah, latar belakangnya ini dari artikel ini yang pertama, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan memiliki strategi yang jelas untuk mengoptimalkan sumber daya dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Tujuannya yaitu untuk menganalisis pengaruh penerapan manajemen strategi terhadap kinerja PT XYZ. Metode dan implikasi. Nah, untuk metode ini yang pertama melalui pendekatan kuantitatif, studi kasus pada PT XYZ. Yang kedua, pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis statistik untuk melihat hubungan implementasi manajemen strategi dan kinerja. Nah, memiliki hasil yang pertama, penerapan manajemen strategik berpengaruh positif terhadap efektivitas perusahaan dan kinerja PT XYZ. Yang kedua, strategi yang jelas membantu optimalisasi sumber daya dan penguatan hubungan dengan pelanggan. Implikasinya yaitu manajemen perlu terus menyempurnakan proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk menjaga daya saing jangka panjang. Nah, kita masuk ke artikel kedua, yaitu The Role of Strategic Management in Enchanting University Performance in Indonesia, a Systematic Review. Nah, yang pertama, latar belakangnya itu perguruan tinggi menghadapi tekanan peningkatan kinerja akademik berkelanjutan institusi dan kepuasan pemangku kepentingan. Yang kedua, diperlukan pemahaman peran manajemen strategik dalam meningkatkan kinerja universitas di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk meninjau secara sistematis peran praktik manajemen strategik terhadap kinerja universitas di Indonesia. Nah, metode hasil dan implikasinya, metodenya itu menggunakan systematic literature review menggunakan panduan Prisma terhadap artikel terindeks dari tahun 2015 hingga 2025. Yaitu yang kedua, analisis terhadap 45 studi terkait strategi kepemimpinan, tata kelola, penjaminan mutu, dan inovasi. Implikasinya apa sih? Nah, yang implikasinya perguruan tinggi perlu mengintegrasikan perencanaan strategik, kepemimpinan visioner, dan sistem penjaminan mutu untuk meningkatkan daya saing. Nah, hasilnya itu apa? Yaitu praktik manajemen strategik atau strategic planning, leadership, governance, quality assurance, dan inovasi. Nah, kita masuk ke artikel berikutnya, yaitu bernama latar belakangnya apa sih? Di artikel ketiga itu adalah manajemen strategi in improving company performance. Nah, latar belakangnya apa? Yang pertama, perusahaan perlu meningkatkan kinerja di tengah dinamika lingkungan bisnis yang cepat berubah. Yang kedua, integrasi manajemen strategik dan akuntansi manajemen dianggap mampu mendukung peningkatan kinerja. Tujuannya yaitu mengkaji peran strategi manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui studi literatur. Nah, untuk metode hasil dan implikasinya, metodenya itu studi literatur terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan manajemen strategik dan kinerja perusahaan. Hasilnya, penetapan tujuan yang jelas, analisis lingkungan atau SWOT, pengambilan keputusan yang tepat, serta evaluasi dan pengukuran kinerja dapat meningkatkan kinerja jangka pendek dan panjang.
Yang kedua, integrasi akuntansi manajemen dan manajemen strategik terbukti berkontribusi signifikan pada kinerja perusahaan. Nah, lalu implikasinya, perusahaan disarankan mengembangkan sistem perencanaan strategik yang terukur dan selaras dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, kita akan masuk ke artikel keempat, yaitu Strategic Management and Market Orientation as Influencer of Business Performance of SMEs. Nah, latar belakangnya apa? Yang pertama, UMKM berperan penting dalam perekonomian, namun menghadapi tantangan daya saing dan berkelanjutan. Yang kedua, diperlukan pemahaman bagaimana manajemen strategi dan orientasi pasar mempengaruhi kinerja UMKM. Nah, tujuannya yaitu menganalisis pengaruh manajemen strategi dan orientasi pasar terhadap kinerja bisnis UMKM. Metode hasil dan implikasinya, metodenya itu menggunakan pendekatan kuantitatif pada UMKM, pengukuran tingkat penerapan manajemen strategik dan orientasi pasar, serta kinerja bisnis, yaitu memiliki hasil UMKM menunjukkan tingkat manajemen strategik yang cukup tinggi dengan implementasi yang konsisten. Monitoring proses strategi dan pelacakan KPI serta kontribusi positif terhadap kinerja, namun pemanfaatan data analitiknya itu masih perlu ditingkatkan. Implikasinya itu yaitu manajer UMKM perlu memperkuat implementasi dan evaluasi strategik serta meningkatkan penggunaan data analitik untuk pengambilan keputusan. Nah, kita masuk ke hasil dan tujuan. Kita masuk ke artikel kelima, yaitu the role of leadership in shaping strategic management decision of MSME owners in Indonesia. Latar belakangnya apa? Yang pertama, keputusan manajemen strategik UMKM sangat dipengaruhi gaya kepemilikan atau pemilik usaha. Yang kedua, belum banyak kajian yang menggabungkan dua aspek, yaitu aspek kepemimpinan dan keputusan manajemen strategik di UMKM Indonesia. Tujuannya untuk menyelidiki peran kepemimpinan dalam membentuk keputusan manajemen strategik pemilik UMKM di Indonesia. Nah, implikasinya metode ini memiliki campuran atau mix metode, yaitu survei terhadap 250 pemilik dan manajer UMKM berbagai sektor, ditambah wawancara mendalam. Hasilnya apa? Yang pertama, gaya kepemimpinan entrepreneurial dan transformational paling dominan dan berpengaruh terhadap perencanaan, strategik, inovasi, dan posisi bersaing UMKM. Lalu, jaringan personal, nilai budaya, dan kemampuan adaptif membantu pemilik UMKM menghadapi regulasi dan memanfaatkan dukungan pemerintah. Implikasinya, program pengembangan dan kepemimpinan untuk pemilik UMKM perlu fokus pada penguatan kemampuan entrepreneurial dan transformasional. Dan yang terakhir, kebijakan dari pemerintah sebaiknya diarahkan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan literasi digital UMKM. Nah, sudah semua yang telah saya paparkan dari rangkuman 5 artikel tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.